Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini rupanya mengajak Kinanti untuk bekerja di kantornya saja. Karena Kinanti ini tidak mau menganggur di rumah sehingga ia minta dicarikan pekerjaan kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang sangat pencemburu dan takut terjadi apa-apa jika Kinanti bekerja di tempat lain. Akhirnya Tuan Muda Abimana ini memberikan posisi yang bagus untuk Kinanti di kantornya, yaitu sebagai sekretaris pribadinya Tuan Muda Abimana. Tentunya keputusan Tuan Muda Abimana ini sangatlah didukung oleh Oma. Karena Oma ingin jika Kinanti bekerja di kantornya Tuan Muda Abimana ini, nantinya bisa mengawasi gerak-geriknya Reno. Karena Oma ini merasa curiga kepada Reno yang tiba-tiba saja berubah menjadi baik, dan tidak tanggung-tanggung Tuan Muda Abimana ini memberikan jabatan yang sangat bagus kepada Reno, yaitu sebagai manajer di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Dan di sini juga terlihat ketika itu Tuan Muda Abimana ini berada di sebuah taman bersama Kinanti sambil memakai seragam kantornya. Namun di sini rupanya Tuan Muda Abimana ini lagi-lagi kambuh ngambeknya ya guys. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja moodnya Tuan Muda Abimana ini kembali lagi seperti biasa, yaitu ambekan. Namun di sini terlihat Kinanti tengah membujuk Tuan Muda Abimana yang terlihat cemberut kepada Kinanti. Kinanti pun memeluk Tuan Muda Abimana dan akhirnya mencairlah gunung es tersebut. Tuan Muda Abimana kembali tersenyum dan tertawa seperti biasa. Dan di scene berikutnya rupanya Amanda atau si Alia ini merasa sangat kesal ketika mengetahui kalau saat ini Kinanti bekerja di kantornya Tuan Muda Abimana. Tentunya posisi dia pun akan semakin susah untuk mendapatkan Tuan Muda Abimana. Namun di sini rupanya si Alia atau si Amanda ini mempunyai siasat baru untuk menghancurkan hubungan Tuan Muda Abimana dengan Kinanti. Dia pun mengirimkan foto kepada Tuan Muda Abimana melalui paket pos yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Dan saat Tuan Muda Abimana menerima surat tersebut dan membukanya, betapa kagetnya Tuan Muda Abimana setelah melihat kalau itu adalah foto dirinya bersama Alia. Tuan Muda Abimana yang merasa takut jika Kinanti ini mengetahui kalau ia tengah menerima surat yang berisikan foto bersama Alia, dia pun langsung merobek surat itu atau foto itu. Namun ketika Tuan Muda Abimana ini membuangnya, tiba-tiba saja Kinanti ini masuk ke dalam ruangannya Tuan Muda Abimana. Yang melihat Tuan Muda Abimana sedang merobek dan membuang kertas tersebut, Kinanti pun akan memungutnya. Namun Tuan Muda Abimana ini melarang Kinanti untuk memungut robekan foto tersebut. Untunglah Kinanti pun menurut perkataan Tuan Muda Abimana. Kalau tidak, Kinanti pasti akan mengetahui kalau itu adalah foto Tuan Muda Abimana bersama Alia. Dan di episode sebelumnya diceritakan
Kalau Kinanti ini yang males berada di rumah terus-terusan, ia meminta pekerjaan kepada Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Kinanti, kamu ini adalah istri yang aneh ya guys. Karena setiap wanita biasanya ingin di rumah saja. Apalagi Kinanti adalah istri dari seorang Abimana yang tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa Kinanti ini malah ingin bekerja? Namun Kinanti ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia sangat bosan berada di rumah dan ingin bekerja saja ya guys. Sementara itu di sini yang berbeda, Amanda ini merasa kaget ketika Tuan Muda Abimana ini menanyakan tentang ceritanya di masa lalu kepada Amanda. Yang memang Tuan Muda Abimana ini pada awalnya sudah percaya kalau Amanda ini adalah sahabat kecilnya. Namun atas saran David, Tuan Muda Abimana ini kembali menanyakan kepada Amanda. Dan di kantornya Tuan Muda Abimana, Amanda diajak ke ruangannya Tuan Muda Abimana. Ketika itu terjadilah kebohongan yang terbongkar dari Amanda. Ketika Tuan Muda Abimana ini mendesak Amanda untuk menanyakan masa lalunya Amanda, Amanda ini tetap ngotot kalau ia pernah menolong seorang anak lelaki kecil. Dan Tuan Muda Abimana ini pun mengatakan dibawa kemana anak lelaki itu. Amanda yang tidak tahu apa-apa ini menjawab pertanyaan Tuan Muda Abimana dengan mengatakan kalau ia mengajak anak kecil itu pulang. Ya tentu saja ini adalah kebohongan dari Amanda ya guys, karena saat itu berbeda dengan cerita Tuan Muda Abimana dan Kinanti di waktu kecil. Akhirnya Tuan Muda Abimana ini mengetahui kalau Amanda ini telah berbohong. Dan saat itu Tuan Muda Abimana pun menelpon David serta menceritakannya kepada David kalau Amanda ini bukanlah sahabat kecilnya. Namun sahabat kecilnya itu adalah Kinanti yang selama ini telah menjadi istrinya. Tentu di sini David pun merasa senang ketika mengetahui kalau Kinantilah wanita yang pernah dicari oleh Tuan Muda Abimana selama ini. Dan ketika David berada di taman, ia melihat Amanda ini sedang duduk sendiri. David pun menceritakan kepada Amanda kalau saat ini Tuan Muda Abimana tengah dalam keadaan bahagia karena ia sudah mengetahui siapa sahabat kecilnya. David bercerita ini kepada Amanda pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya ia sudah tahu Amanda ini telah berbohong dan Tuan Muda Abimana telah menjebak pertanyaan kepada Amanda. Tentu saja mendengar cerita David ini Amanda pun sangat terkejut dan kaget ya guys. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.